Untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan kontributor Palangkaraya, Andre Faisal. Selamat sore, Andre. Saat ini bagaimana kondisi banjir di sana dan wilayah mana saja yang paling parah terendam banjir? Baik, selamat sore pemirsa BTV dimanapun berada. Saat ini saya berada di salah satu titik banjir yang terparah yang ada di wilayah Kota Palangkaraya, yaitu ada di wilayah Kelurahan Langkai, di mana titik banjir di tempat saya berdiri ini merupakan salah satu titik yang paling banyak warga terdampak, di mana saat ini sebagian warga sudah diungsikan di posko pengungsian. Pihak BPBD Kota Palangkaraya juga telah menerjunkan tim untuk terus melakukan patroli ke rumah-rumah warga yang kondisinya saat ini sudah tidak bisa ditempati lagi karena air banjir sudah masuk ke dalam rumah mereka. Baik, Andre, ini kan banjir di sana sudah terjadi selama beberapa hari. Lantas, apa sebenarnya penyebab banjir? Apakah karena memang sungai meluap atau mungkin ada tanggul yang bocor di sana? Baik. Penyebab banjir di wilayah Kota Palangkaraya sendiri itu diakibatkan karena cuaca ekstrim dan hujan yang begitu lebat selama sepekan terakhir ini, sehingga mengakibatkan sungai yang ada di wilayah Kota Palangkaraya, yaitu Sungai Kahayan, Sungai Rungan, dan Sungai Sebangau itu meluap, sehingga warga yang bermukim di pinggiran sungai itu terdampak banjir. Dan akibatnya akses jalan warga sehari-hari itu sudah tidak bisa dilalui lagi seperti menggunakan kendaraan. Jadi warga untuk beraktivitas itu mereka terpaksa harus berjalan kaki, kemudian ada yang menggunakan perahu untuk bisa beraktivitas sehari-hari. Baik, hingga saat ini apakah ada warga yang memilih untuk tidak mengungsi dan apa alasannya, Andre? Baik, perlu kami sampaikan bahwa dari hasil pantauan kami di lapangan, yaitu sebagian warga memilih bertahan di rumah masing-masing itu karena mereka beralasan bahwa menjaga barang-barang mereka yang ada di dalam rumah, karena kalau mereka pergi mengungsi itu tidak ada yang menjaga barang-barang mereka di dalam rumah, sehingga mereka khawatir terjadinya tindak kejahatan seperti pencurian dan sebagainya. Jadi itu alasan mereka memilih bertahan di rumah masing-masing. Cuma sebagian warga lagi ada yang mengungsi, itu terutama anak-anak, lansia, dan ibu-ibu hamil, gitu. Baik, ini kan banjir sudah sepekan di sana. Apakah ada warga mungkin yang mengungsi atau memilih untuk tinggal di rumahnya masing-masing yang sudah mulai mengeluhkan sakit, Andre? Baik, berdasarkan pantauan kami tadi di posko pengungsian, terutama di posko Kelurahan Langkai, itu sebagian warga yang terdampak banjir itu sudah mulai mengeluhkan seperti sakit kepala, demam, kemudian gatal-gatal, itu karena dampak banjir yang terjadi di wilayah mereka masing-masing. Baik, lantas apa tindakan dari pemerintah supaya banjir ini bisa segera surut dan juga ada bantuan kepada warga baik yang mengungsi atau tidak, Andre? Baik. Dari hasil pantauan kami di lapangan, pemerintah Kota Palangkaraya melalui BPBD Kota Palangkaraya dan stakeholder terkait, mereka sudah mulai menyalurkan bantuan-bantuan seperti sembako dan bahan makanan kepada warga yang rumahnya terdampak banjir. Kemudian untuk pencegahan banjir sendiri, karena wilayah Kota Palangkaraya ini merupakan banjir langganan setiap tahunnya apabila terjadi cuaca ekstrim dan hujan yang sangat tinggi di wilayah hulu. Karena posisi Kota Palangkaraya sendiri itu diapit oleh 2 kabupaten yang dilalui oleh alur sungai. Sehingga apabila di kabupaten lain terjadi peningkatan debit air, sehingga Kota Palangkaraya menjadi pusat penampungan. Jadi itulah yang penyebab dari wilayah Kota Palangkaraya, khususnya bantaran sungai, itu Sungai Rungan, Sungai Kahayan, dan Sungai Sebangau, mereka mau tidak mau harus berhadapan dengan kondisi tersebut. Demikian. Baik, Andre, lalu bagaimana dengan fasilitas pemerintahan dan juga fasilitas pendidikan? Apakah di sana juga terdampak dan kira-kira apakah memang anak-anak juga di sana diliburkan dan juga pelayanan terhadap warga dihentikan sementara, Andre? Untuk fasilitas umum di wilayah banjir sendiri
itu ada beberapa, menurut data BPBD Kota Palangkaraya, ada beberapa tempat ibadah yang terdampak banjir, dan ada beberapa sekolah. Untuk sekolah sendiri, karena berhubung ini memasuki libur puasa, maka para siswa atau murid yang biasanya turun ke sekolah, mereka secara tidak langsung tidak terdampak banjir begitu. Baik, terima kasih Andre atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan berhati-hatilah saat bertugas.